Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua pada hari ini. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Jawa Timur, yang saya hormati Dewan Guru SMP Negeri Timur, dan istimewa juga pada hari ini hadir orang tua siswa dari siswa kita SMP Negeri Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, materi tentang budaya positif yang dimana kita akan melihat apa-apa saja budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, tujuan saya hari ini adalah bagaimana saya akan melakukan penyebaran pemahaman kepada rekan guru, baik itu juga orang tua yang ada di SMP Negeri Jawa Timur. Pada hari ini yang akan dibahas yaitu berisi ada 7 tentang materi atau konsep. Yang pertama itu dalam konsep inti budaya positif. Namun terlebih dahulu saya akan memberikan pertanyaan yang sudah kita lakukan di sekolah ini tentang budaya positif. Mungkin dari ibu kepala sekolah, budaya positif apa saja mungkin yang sudah dilakukan oleh seorang pimpinan selaku ibu kepala sekolah di SMP Negeri Jawa Timur. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya sebagai kepala sekolah SMP Negeri Jawa Timur. Ya, adapun beberapa nilai positif yang sudah kami berusaha lakukan di sekolah dan itu sudah alhamdulillah kita lihat bersama itu yang sudah tercapai dalam lingkungan sekolah kita. Di antaranya itu adalah 5S, salam sapa. Itu anak-anak sebelum masuk ke sekolah ya, mereka memberi salam kepada orang tua kepada guru yang mereka dapati semenjak mereka masuk ke lingkungan sekolah. Begitu juga mereka kembali ke rumah salam dan zuhur ya, mereka melakukan sholat zuhur bersama-sama di musola sementara di SMP Negeri Jawa Timur. Itu yang mereka sudah lakukan, itu nilai positif salah satunya. Kemudian yang nilai positif lainnya, bagaimana kerjasama antara kepala sekolah dengan guru-guru yang ada di sekolah ini ya. Yang selama ini kepala sekolah mau berbuat untuk sekolah, tetapi kalau tidak ada kerjasama yang baik dengan bapak ibu guru, itu tidak akan terlaksana. Sehingga dari penataan lingkungan sekolah, penataan kelas, itu semua itu perlu kerjasama dengan bapak ibu guru yang ada di SMP Negeri Jawa Timur. Selain wilayah ini, kami sudah menjalaninya dan sudah terjalin dengan baik. Terbukti pada hari ini mereka orang tua siswa ambil Kembali tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Jadi di sini saya batasi temanya yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Baik di sini apa-apa saja yang termasuk dalam 3 motivasi perilaku manusia, yaitu ada pertanyaan yang akan kita munculkan terlebih dahulu. Yang pertama, mari kita merefleksi diri kita selama ini, bagaimana perilaku kita. Apakah kita melakukan segala sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain. Terkadang kita sebagai manusia melakukan sesuatu karena kita ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan pujian atau hadiah. Mari kita perhatikan 3 perilaku manusia akan kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama itu di sini ada pakar pendidikan menurut Diana Glasen dalam bukunya itu Restricting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Baik Bapak Ibu, seperti apakah yang dimaksud dengan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman?
Berikut kita lihat. Maksudnya di sini adalah tingkat yang terendah dari motivasi perilaku manusia. Maksudnya adalah biasanya orang yang motivasi perilaku nomor satu ini selalu ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan dan terus bertanya dalam hati mereka bahwa apa yang terjadi apabila saya melakukan sesuatu itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya mereka juga ingin menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan dari pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Ini seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke nomor yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, bagaimana dengan motivasi nomor kedua ini? Ternyata satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Maksudnya adalah di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini akan memunculkan satu pertanyaan dalam diri seseorang. Pertanyaannya itu, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, kemudian tentu mereka melakukan sebuah tindakan itu ingin mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka mungkin penting dan mereka letakkan dalam diri mereka ada kualitas yang akan mereka dapatkan. Kita lanjut pada nomor yang ketiga. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah Bapak Ibu, ini adalah nilai motivasi yang perlu dan baik untuk kita ambil ya motivasi ini. Mengapa? Mari kita lihat bersama-sama. Ternyata orang dengan motivasi ini akan bertanya dalam diri mereka, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, pertanyaan ini dijawab, mereka melakukan sesuatu itu karena ada nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Oh, saya melakukan ini karena ada nilai-nilai yang saya yakini itu baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi motivasi yang akan membuat seseorang itu untuk menumbuhkan baik itu guru maupun siswa adalah motivasi yang ketiga ini dapat menumbuhkan disiplin positif dari dalam diri kita. Baik Bapak Ibu, bagaimana dengan pemahaman ini mungkin bisa kita mengerti bersama-sama. Dari motivasi perilaku manusia yang tadi, berarti kita akan memilih, kita akan menjadi manusia yang seperti apa melalui motivasi itu. Nah, bagaimana dengan lingkungan sekolah? Nah, budaya positif yang akan dihadirkan adalah kita dapat menghasilkan tentang disiplin positif. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan, yang menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini dalam diri mereka. Nah, kemudian murid-murid kita dengan memiliki motivasi ini, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik, artinya motivasi yang keluar dari yang terdapat dari diri mereka sendiri tanpa harus ada paksaan atau dorongan dari luar seperti yang terjadi pada motivasi nomor 1 dan motivasi pada nomor 2. Jadi motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang benar-benar ada kesadaran dari dalam diri mereka menghasilkan budaya disiplin positif dari diri siswa kita. Nah, seperti itu. Kemudian iya, jadi setelah Bapak Ibu kita mempelajari ketiga motivasi tadi, mungkin kita akan melihat kembali apakah ketiga jenis motivasi tadi itu yang manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah. Yang pertama tadi karena adanya paksaan dari luar, kemudian yang kedua mungkin karena adanya penghargaan dan pujian, kemudian yang ketiga karena adanya kemandirian dan kesadaran dari dalam diri. Kira-kira yang manakah yang sudah ada dari ketiga motivasi itu? Ataukah motivasi nomor 1, nomor 2, ataukah sama sekali nomor 3 itu belum ada motivasi yang muncul tentang motivasi nomor 3?
seperti itu. Kemudian soal yang kedua, jika motivasi itu belum ada, kemudian strategi apakah atau sudah ada strategi apa saja yang sudah diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid kita dan bagaimana hasilnya. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai kebajikan apa saja yang sudah dirasakan itu penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid kita di sekolah. Bagaimana? Iya, dari ketiga motivasi ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Semua orang ingin mendapatkan yang ini, tetapi ternyata motivasi ini tingkatnya masih tingkat motivasi yang pertama, maksudnya masih tidak baik, jadi seperti itu. Walaupun penghargaan itu selama ini bagus ada di sekolah, memang guru selalu melakukan kalau mau mengajar itu memberikan pujian, memberikan penghargaan, tetapi lebih baik kalau motivasi yang ketiga ini yang ada. Itu bertanya ini. Untuk menghasilkan motivasi yang ketiga itu hal-hal apa saja yang harus dilakukan? Iya. Hal-hal apakah yang harus dilakukan jika motivasi nomor 3 ini? Nah, kita bisa menumbuhkan kemandirian pada diri siswa. Makanya tadi yang pertama itu ada nilai-nilai kebajikan yang universal yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah di sekolah itu perlu ada strategi untuk menerapkan disiplin positif agar terciptanya kemandirian dari diri siswa. Bagaimana mereka melakukan budaya positif itu benar-benar dilaksanakan dari dalam diri mereka. Tetapi satu, untuk mewujudkan itu terutama semua warga sekolah dari pimpinan sampai kepada guru-guru memberikan contoh lebih awal melaksanakan budaya positif ini agar siswa melaksanakan berasal dari ada tuntunan contoh dari seluruh warga sekolah, terutama kepala sekolah dan juga guru-guru menerapkan budaya positif ini agar siswa bisa juga melihat contoh menjadi seperti itu. Terus begini, kalau misalkan budaya positif ini kita bangun dengan menggunakan metode pujian itu tadi, apakah salah kalau kita menanamkan sebuah pujian atau penghargaan kepada siswa agar kedisiplinan itu terbentuk? Apakah tidak ada masalah kalau misalkan kita pakai materi seperti itu? Karena sekarang ini kalau siswa diterapkan yang namanya kedisiplinan atau pembiasaan kedisiplinan, itu biasanya lebih dominan menggunakan sistem pujian, itu biasanya berhasil daripada tidak menggunakan sistem pujian itu tadi. Iya. Bagaimana dengan motivasi yang kedua dan yang pertama? Yang kedua, begini Bapak, sebenarnya memang banyak sudah digunakan oleh guru selama ini yang nomor 2. Nah, tetapi ternyata begini, misalkan Bapak sebagai guru agama masuk di dalam kelas menggunakan penghargaan dan pujian, salah satu contoh, misalkan Bapak ada berhalangan hadir besoknya diganti oleh guru agama yang lain, misalkan oleh ibu yang satunya menggantikan Bapak. Ketika ibu tersebut masuk di dalam kelas kemudian menggantikan tanpa adanya pujian dan penghargaan, mungkin anak-anak akan bertanya, mereka akan menunggu penghargaan dan pujian. Jadi ada ketergantungan. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana agar supaya motivasi itu tidak ada lagi dari motivasi dari luar. Bagaimana siswa itu melaksanakan budaya positifnya itu benar-benar kesadaran dari dalam diri mereka dengan kemandirian mereka untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang universal berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga yang saya mau tanyakan ini hubungan atau korelasi antara budaya kedisiplinan dengan tidak menggunakan sistem pujian. Itu metode selain itu apa yang lebih cocok untuk digunakan? Karena akhir-akhir ini anak-anak lebih cenderung contoh di kelas 7
kemudian 8, itu lebih berhasil menggunakan pujian daripada dorongan dari dalam itu. Menurut Ibu bagaimana? Iya. Begini Pak, kalau memang anak-anak itu lebih berhasil dari dorongan dari luar, berarti ini menandakan bahwa anak tersebut itu belum ada dorongan dari dalam. Jadi seperti makanya di sini ada motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Jadi di sini nilai menghargai diri mereka sendiri itu belum ada. Untuk mencapai penghargaan untuk diri sendiri itu menggunakan metode apa yang cocoknya? Iya, baik Pak. Jadi di sini kita lihat dulu bahwa motivasi yang ketiga ini akan menjadi orang seperti apa jika dilaksanakan tadi. Makanya kalau yang nomor 2 tadi ya, kalau saya lakukan ini berarti saya akan melakukan pujian. Ketergantungan. Jika pujian itu tidak ada lagi, maka budaya positif itu tidak dilaksanakan lagi. Jadi seperti itu. Strategi apa yang seperti saya katakan tadi, bahwa budaya positif itu harus dimulai dulu dari pimpinan kepala sekolah, kemudian guru-guru, kemudian memberikan contoh kepada semua peserta didik atau murid itu benar-benar melaksanakan budaya positif ini. Jadi seperti itu. Jadi memberikan contoh terlebih dahulu. Ya. Ya, bagaimana? Berarti budaya positif ini Ya. itu pada intinya bagaimana kita selaku seorang pendidik harus menciptakan yang namanya budaya disiplin dengan timbul dengan diri sendiri atau tidak ada dorongan dari orang lain. Kalau dengan menggunakan metode lain selain daripada pujian, kira-kira tingkat keberhasilannya itu seperti apa itu? Bisa diukur tidak tingkat keberhasilannya? Karena ini saya terus terang, ini kita guru di SMP 2 ini biasanya lebih cenderung memuji, baru bisa menyuruh, misalkan be hebat ini anak ini be, pergi dulu sana ambil dulu itu kan. Ini memang kesadaran untuk yang namanya kedisiplinan itu memang masih kurang, itu masih miskin kita tentang masalah kedisiplinan, apalagi timbul dalam diri peserta didik. Kalau misalkan dikembalikan kepada kepala sekolah, kemudian guru yang ada di tempat tersebut, khususnya kita yang ada di SMP 2 ini, itu kayaknya harus dimulai dari kepala sekolah. Itu kayaknya memakan banyak waktu. Atau memang seperti itu? Iya, memang harus seperti itu. Budaya positif di sekolah itu bertahap ini Pak ya. Jadi untuk melaksanakan budaya positif ini tidak serta-merta setelah kita melakukan menyampaikan seperti ini kemudian besoknya langsung menjadi 100% bisa terlaksanakan seperti itu. Jadi semua itu bertahap. Jadi sebentar itu ada materi khusus Pak yang kita akan jelaskan. Bagaimana motivasi ini bisa tidak terlaksana sebaik mungkin karena adanya motivasi yang lain mungkin yang kurang dari diri anak itu, mungkin dari rumah, dari lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Jadi ada khusus materinya sebentar Pak. Jadi memang harus, walaupun memang waktu itu tidak cukup kalau hanya di sekolah, tetapi nanti ada materi khusus untuk dibarengi, dikoneksikan dengan lingkungan rumah dan sekolah. Khusus untuk materi tersebut sebentar akan kita bahas. Mengapa terjadi seperti ini? Ada misalkan ada konflik di sekolah, anak tersebut mungkin ada hal-hal yang dia inginkan tidak tercapai dari rumah, kemudian di sekolah dia tidak tercapai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada materi yang sudah kita bahas sebelumnya itu. Ada pertanyaan dari guru agama kita yaitu Pak Ustadz Arifin tadi tentang motivasi perilaku manusia. Baik, memang beberapa anak ini walaupun juga guru dan siswa termasuk di dalamnya, ternyata konflik yang sering terjadi di sekolah itu ataupun di rumah menurutnya mungkin karena adanya 5 kebutuhan dasar manusia ini belum tercapai seperti itu. Nah, apakah yang dimaksud dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini? Kita lihat kembali materinya
bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan, yaitu kebutuhan dasar manusia itu. Nah, apa-apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Kita lihat di sini ada, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian ada juga kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian ada kebebasan, freedom. Kemudian ada kesenangan, fun, dan ada penguasaan atau power. Dan itu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata konflik yang selalu terjadi di sekolah itu karena ini 5 kebutuhan dasar dari peserta didik itu mungkin belum tercapai dari rumah. Kemudian mereka bertingkah di sekolah, kita lihat mungkin ada salah satu kebutuhan dari yang 5 ini tidak terpenuhi. Nah, kita lihat ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai profil Pancasila tadi, atau melanggar peraturan sekolah, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka yang kedua tadi. Kemudian untuk lebih jelas mari kita lihat hal-hal itu berikut. Kita lihat. Nah, apa yang dimaksud dengan kebutuhan bertahan hidup atau survival? Kita lihat pengertiannya dulu supaya kita tidak salah mengartikan. Di sini maksud adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya terpenuhinya kesehatan, kemudian rumah dan makanan, Bapak Ibu. Kemudian ada kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, ya, seperti itu. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Mungkin kita pernah melihat mungkin ada siswa yang dari rumah, mungkin mereka belum makan, belum tersedianya makanan. Mungkin ada juga siswa yang mungkin kehidupan orang tua mungkin berada di bawah taraf untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau mungkin di antara peserta didik kita ada seperti itu. Ya, kalau kita lihat kembali ada seperti itu, mungkin ke sekolah belum sarapan, tidak punya uang jajan, ketika datang ke sekolah dia murung, kemudian lemah, belajarnya tidak termotivasi. Kita melihat, oh ada anak lain orang tuanya urus, diberikan makanan, diantarkan makanan, atau dan kemudian bisa berbelanja, mungkin seperti itu salah satu kebutuhan ini. Atau mungkin ada siswa yang orang tuanya sudah broken home, kemudian tinggal dengan nenek atau mungkin masih numpang, itu salah satu bisa dipengaruhi ketika mereka datang ke sekolah bertingkah dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Jadi kita harus belajar, harus pandai dan harus mengetahui tentang 5 dasar kebutuhan ini. Nah, Oke, tanya dulu. ya. Jadi 5 dasar kebutuhan pokok ini apa? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kalau kelima-limanya ini harus ada dalam diri seorang siswa, kayaknya susah. Karena tingkat ekonomi peserta didik itu tidak sama. Jadi kayaknya memang untuk untuk menciptakan yang namanya kedisiplinan yang hidup dalam, yang keluar dari diri siswa itu, kalau harus terpenuhi 5 poin ini, 5 dasar apa? 5 apa tadi? 5 dasar manusia ini harus ada kelima-limanya, baru bisa menghasilkan yang namanya kedisiplinan dalam diri peserta didik. Maka susah kayaknya, karena hampir rata-rata peserta didik ini ekonominya ke bawah. Jadi bukan ekonomi menengah ke bawah, tapi ekonomi bawa ke bawah. Kemudian yang satu lagi, kita di antara siswa kita ini kan, taruhlah siswa kita ada namanya siapa itu? Suci kayaknya. Suci, Alvino. Itu siswa yang butuh yang namanya perhatian khusus, karena barangkali di antara 5 kebutuhan dasar manusia itu palingan cuma 2 sama dia. Belum lagi yang Suci itu cuma 1. Jadi untuk melengkapi kedua-dua, untuk melengkapi
di antara dua siswa ini untuk melengkapi supaya cukup 5 itu kalau guru yang mau dianukan kayaknya setengah mati. Nah kita ini selaku pendidik hal seperti inilah yang kayak bagi kami, contoh saya kan guru agama itu agak susah karena di satu sisi mereka bukan anak saya, ya kan? Dia siswanya kita, jadi di sisi lain kita harus menanamkan namanya kedisiplinan dalam diri peserta didik itu tadi. Nah, bagaimana menurut Ibu itu? Iya, baik. Sebenarnya Bapak Ibu, bukan berarti saya ingin kembali meluruskan. Bukan berarti nanti kehidupan orang itu tingkat ekonomi yang di atas baru dia bisa memenuhi kebutuhan. Tentang kebutuhan yang pertama tadi itu yaitu survival, ya. Banyak juga orang yang ekonomi mungkin di bawah tetapi masih bisa memenuhi kebutuhan anaknya tentang survival. Ada juga orang yang ekonomi di atas tapi juga mungkin kebutuhan tentang survivalnya itu tidak bisa dia penuhi. Jadi seperti itu. Tentang 2 siswa kita tadi kan selama ini di sekolah, salah satu contoh guru-guru itu sudah banyak yang melihat seperti albino. Ketika datang, jika ada makanan kita kan menawarkan makanan, jadi seperti itu. Seperti apa kejadian dia tidak punya pakaian, kita ada salah satu guru bahkan sampai ke kepala sekolah membelikan sepatu, kemudian seperti saya sendiri membelikan baju pramuka, dan juga ada guru tata usaha membelikan buku, bahkan ada yang menyiapkan seragam sekolahnya. Itu salah satu bentuk karena kita tahu bahwa kebutuhan dasar dari albino ini tidak ada yang tidak terpenuhi. Tentang suci juga seperti itu. Ketika hadir di sekolah kita mendekati dia, seperti apa dia, dan alhamdulillah hari ini anak yang 2 ini sudah terpenuhi sifat mereka. Seperti itu. Tentang yang pertama, kita lihat kebutuhan berikutnya. Iya. Kasih sayang dan rasa diterima. Benar sekali, yang ini perlu kita ketahui. Kita sudah mengenal, terutama dari guru BK kan, seperti guru BK itu kan sudah mengunjungi dan kelas melihat ini. Kita bisa melihat profil siswa kepada guru BK dan wali kelas tentang siswa kita. Nah ini. Nah apa ini kasih sayang dan rasa diterima? Kebutuhan ini dan tidak dalam bentuk kebutuhan psikologis. Jadi semua orang ingin disayangi dan ingin diterima. Bukan hanya siswa, juga seperti itu. Iya. Tentu di sini yang ingin memberikan ini salah satunya yaitu orang lain, seperti keluarga. Iya, teman untuk orang, kalau guru yang sudah berkeluarga berarti suami atau istri. Kemudian rekan-rekan di sekolah, kalau itu guru ya itu teman, rekan sejawat atau siswa berarti itu teman sebaya. Jadi seperti itu. Kemudian dan lain-lain. Jadi di situ. Nah, bagaimana dengan peserta didik? Kita lihat anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasa ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Salah satu contoh, misalkan saya punya anak di rumah. Jika di rumah dia sudah terpenuhi kebutuhan itu, tetapi sampai di sekolah dia melihat lingkungan yang tidak seperti dari rumah, dia akan bertanya, mengapa lingkungan rumah saya yang disebut itu bagus, ketika sampai di sekolah lingkungannya tidak nyaman. Jadi antara rumah dan sekolah itu harus memahami tentang kebutuhan dasar peserta didik. Jika rumah tidak terpenuhi, maka sekolah memenuhi hal itu, memahami profil murid. Makanya kita perlu ada budaya positif sekolah, menjadikan sekolah itu aman dan nyaman bagi peserta didik. Jadi seperti itu. Kita lanjut pada yang ketiga selanjutnya, yaitu adanya kebutuhan tentang pengakuan atas kemampuan. Jadi Bapak Ibu, kita sendiri sebagai guru, kalau setelah berbuat juga terkadang kita ingin diakui orang lain, mungkin dari pimpinan, rekan sejawat. Begitu juga dengan peserta didik, tentu ingin diakui. Jadi ketika peserta didik ini memiliki kemampuan, ya kita harus terima. Iya, tetapi jangan menggurui peserta didik. Mungkin lebihnya seperti itu. Bukan hanya siswa dengan siswa memberikan bulian, tetapi terkadang guru juga tanpa disadari itu kita terkadang mungkin ada siswa yang memiliki hasil karya, mungkin bagi siswa itu yang tidak ingin
harus diobarkan kepada teman-teman, dia merasa aduh diri saya ini kenapa seperti itu. Jadi pada tahap ini benar-benar seorang diri itu harus tahu menempatkan diri seperti itu. Maksudnya adalah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Ada keterampilan yang didapatkan di sini, diakui atas prestasinya dan keterampilannya, didengarkan di sini, memiliki rasa harga diri. Jadi bukan cuma guru yang dihargai, siswa juga seperti itu. Diperlukan seluruh penghargaan dalam diri siswa, agar supaya adanya budaya positif seperti itu di kelas. Terus ini lingkungan sekolah dan kelas. Dan seperti itu. Nah, bagaimana dengan jika tidak terpenuhi? Jika siswa itu tidak terpenuhi kebutuhannya, dia akan melakukan bertingkah laku tidak positif, negatif. Seperti itu. Iya, kemudian di sini adanya kebebasan. Jadi kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan aktivitas seseorang. Nah, di sini yang dimaksud adalah kita mengajarkan anak-anak itu sesuai dengan bakat dan minat mereka. Jangan kita paksakan apa yang tidak orang sukai. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Ya, tidak apa-apa seorang musik Bapak Ibu ya, karena kita dalam kondisi sedang tuan rumah perkembangan musik tentu akan bisa terdengar. Baik, di sini ada kesenangan. Kebutuhan untuk senang, semua orang senang, ya. Yang dimaksudkan di sini adalah kebutuhan untuk menjadi kesenangan, jadi bermain apa dan tertawa, ya. Tidak boleh ada paksaan, ada tekanan, ini benar-benar bahwa ada kebahagiaan jika datang ke sekolah, seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat bahwa dengan kasus-kasus sebelumnya yang kita alami di sekolah, kita lihat bahwa anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Dan bagaimana dengan anak-anak yang tidak terpenuhi, tentu dia akan membuat konflik seperti itu. Ya. Bagaimana? Sudah Bapak cukup ini tentang ini? Ya, next dulu. Iya. Oke, baik, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Baik Bapak Ibu, kita akan sebagai guru kita akan melihat 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam melaksanakan tugas kita di sekolah atau di kelas. Baik. 5 posisi kontrol apa-apa saja ini? Mari kita lihat bersama-sama bahwa di sini ada 5 posisi kontrol. Pertama itu penghukum. Nah, mari kita refleksi diri kita Bapak Ibu. Apakah kita masuk selama ini masih sebagai penghukum? Tetapi tidak masalah jika memang seperti itu Bapak Ibu. Karena memang jika kita belum mengetahui tentang materi ini, semua guru selama ini sebagai penghukum. Kita lihat seperti apa itu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik seperti memukul atau hukuman verbal seperti dengan berkata-kata kasar kepada siswa. Nah, kita lihat orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi di sini guru yang seperti ini selalu mengatakan, oh kamu tidak disiplin, sekolah sudah punya aturan, kamu tidak taat aturan, tidak taat pada perintah. Nah, kita lihat, patuhi aturan saya atau awas kamu, seperti itu mungkin salah satu contohnya. Nah, kita lihat, atau bisa mengatakan kamu selalu salah, seperti itu, guru-guru yang seperti itu. Mari kita refleksi Bapak Ibu, kita memang pernah seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kemudian posisi kedua dalam posisi kontrol itu membuat merasa bersalah. Maksudnya adalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi kita semua seperti itu, ya, lembut. Nah, membuat bersalah akan menggunakan suasana yang hening, tenang, ya, begitu. Kemudian sehingga membuat anak itu merasa bahwa
sekali, saya ini buruk. Jadi akan menimbulkan nilai positif. Siswa yang mengatakan ternyata selama ini saya ini terlalu banyak berbuat salah, bisa membuat orang lain itu merasa bahwa saya ini bersalah, jadi seperti itu. Orang-orang sekitar atau orang-orang yang disayangi. Nah, kemudian yang ketiga, guru menjadi kontrol sebagai teman. Kita lihat sebagai teman ini seperti apa. Mungkin kita semua pernah seperti ini Bapak Ibu. Kita refleksikan kembali. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa menjadi negatif atau positif. Nah, kita lihat yang positif seperti apa. Positif di sini berupa hubungannya akan baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor, iya, untuk mempengaruhi peserta didik, ya. Nah, bagaimana ucapan guru yang seperti ini? Salah satunya, ayo bantulah, ayo bantu untuk bapak ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana hal yang negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu lagi murid itu, maka mereka akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya atau ibu itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha, ibu. Jadi positifnya itu karena itu mulai berkurang lagi, ya. Nah, hal-hal lain yang lebih timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut. Dia hanya akan dengar guru yang mau sebagai teman, tapi guru lagi tidak akan dengarkan atau mungkin tidak ingin mereka lagi, seperti itu. Jadi mereka ada ketergantungan pada guru yang kita anggap sebagai teman, jadi seperti itu. Makanya dikatakan ada negatifnya, ada positifnya, lebih banyak ke negatifnya, ketergantungan. Nah, kemudian posisi yang keempat yaitu pemantau. Nah, seperti apakah posisi kontrol pemantau bagi guru ini sebagai pendidik? Adalah memantau, berarti juga mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku peserta didik yang kita awasi. Nah, posisi kita di sini sebagai pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan yang sudah kita buat di sekolah, seperti keyakinan kelas, adanya aturan-aturan terhadap sekolah dan keyakinan kelas, seperti itu. Nah, kemudian dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi di sini, misalkan hubungan pribadi dengan murid. Jadi seperti itu, yang pernah ada teman itu, kemudian sebagai seseorang menjalankan posisi pemantau itu, biasanya seperti ini. Kita lihat dulu. Kita lihat ucapannya. Peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Seperti itu. Sanksi atau konsekuensi apa yang bisa diberikan? Nah, kita lihat lagi yang terakhir di sini. Jadi mengapa ini kurang ini? Karena posisi ini akan menggunakan catatan dan pakai posisi pemantau. Jadi stimulus responnya ini menunjukkan tanggung jawab guru dan mengontrol murid. Jadi bagus juga ini. Masih bagus nomor 4. Kita lihat posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Baik, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi ada hubungan di sini sangat baik, mungkin bisa diambil guru sebagai posisi yang kelima ini, ya. Jadi kita memberikan mendukung murid itu agar dapat menemukan solusi atas konflik atau permasalahan yang terjadi antara murid dengan murid, antara murid dengan guru di sekolah, dengan menggunakan posisi manajer ini. Jadi kita akan mengajak murid menganalisis kebutuhan murid, kemudian kebutuhan yang lainnya, kemudian memberikan penekanan tentang kemampuan atau konsekuensi pada kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian ada kolaborasi antar murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kalau kemarin itu sudah mulai diberikan contoh tentang ada restitusi, restitusi tentang untuk menyelesaikan konflik, tapi sebentar ada materinya satu lagi tentang itu. Ya, bagaimana dengan 5 posisi kontrol? Aman ya? Sudah bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Jadi begini, tuh untuk dilanjut dulu.
karena ini sangat menarik sekali, ini tentang materi penghukum ya. Berarti di antara 5 ya, Iya. di antara 5 pilihan atau metode yang ini bisa dipilih atau cuma satu yang bagus? Iya, jadi di sini dengan adanya materi ini kita bisa memilih sebagai bertahap, tetapi kalau bisa kita sebagai pemantau lah, jika belum bisa sebagai manajer. Tapi biasanya begini, biasanya kan saya lihat rata-rata teman-teman di sekolah ataupun di sekolah lain juga, biasanya mereka menggunakan metode siswa itu jadikan sebagai mitra atau teman, sehingga mudah mengontrol atau mudah untuk disuruh lah begitu. Kira-kira kalau menggunakan metode yang keempat itu bagaimana menurut Ibu? Sebagai teman. Iya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa memang posisi teman ini ada negatif, ada positif, ada negatif. Positifnya adalah terjalin hubungan yang baik, mereka mungkin akan mendengarkan ya, seperti itu. Iya, tetapi itu Pak akan ketergantungan ketika mereka hanya akan menganggap Bapak yang melaksanakan kontrol sebagai teman, tapi guru-guru yang lain mereka tidak akan dengarkan. Berarti di antara kelima poin penghukum ini, ya, 5 apa? Kontrol. Nah, 5 fungsi kontrol. Iya. Mana ya? Mana? Oke, 5 posisi kontrol ini. Bentar ya Pak ya. Ya, ini. Berarti 5 fungsi kontrol ini berarti guru-guru yang ada di sekolah itu yang harus kompak untuk memilih salah satu di antara 5 ini supaya sama begitu. Iya, jadi tujuan dari pembahasan materi ini Pak, bagaimana guru-guru di SMP 2000 ini bisa mengetahui bahwa posisi kontrol, merefleksikan diri mereka bahwa letak posisi kontrol yang mana selama ini mereka gunakan, posisikan. Jadi kita memperkenalkan posisi kontrol ini mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Kalau itu baik, maka kita ambil sebagai posisi manajer pilihannya. Iya, tapi begini Ibu, kan kita ini kan guru kan beda-beda pola pikir. Jadi beda pola pikir, beda juga metode penghukumnya. Ya. Untuk menyatukan metode itu yang saya maksud, yang saya tanyakan ini, itu susah atau mudah? Karena kalau misalkan saya pakai metode yang teman tadi, Ibu menggunakan metode kontrol misalkan, jelas di antara Ibu dengan saya itu menggunakan metode yang berbeda. Kemudian dari metode yang berbeda ini apakah menghasilkan suatu keburukan Ibu? Iya. Jadi ini Pak, perhatikan Bapak Ibu. Di sini ada penghukum dengan karakternya masing-masing. Kita lihat kalau penghukum tentu tidak usah dipakai, Bapak Ibu kita tinggalkan saja di penghukum. Nah, kita lihat penghukum bersalah ini banyak juga, tetapi menghilangkan rasa percaya diri anak. Tidak usah kita pakai juga ini. Kemudian di sini sebagai teman tadi, ini dia. Guru selalu akrab dengan peserta didik. Itu yang banyak gitu. Banyak akrab, bercanda, kemudian memberikan senyum-senyum yang canda, humor, jenaka. Ini kan banyak, mungkin dari kita mungkin ada seperti itu. Banyak itu. Iya, jadi itu. Jadi murid juga senang. Jika guru itu tidak ada, mereka akan cari. Cuman efek sampingnya di mana? Ya, efek samping itu tadi ketergantungan. Berarti paten itu. Iya, adanya ketergantungan. Jadi makanya boleh kita pakai sebagai teman, tapi kita menggunakan posisi manajer ini. Dalam artian ketika terjadi konflik di sekolah, hindari yang sebagai penghukum, teman, tetapi mari kita mulai mempraktekkan sebagai pemantau dan manajer. Maksudnya nanti di dalam manajer itu Pak, kita akan mempraktekkan yang namanya bagaimana menggunakan restitusi. Coba jelaskan itu yang seperti apa itu yang pemantau coba. Iya, restitusi pemantau. Ya yang memantau tadi itu seperti ini. Jika kita lihat karakter guru di sini,
dia lebih melihat, dia mengontrol jika anak-anak itu melakukan mungkin kesalahan, dia akan melihat pada konsekuensi. Jadi seperti ada konsekuensi akan dihasilkan. Bagus sebagai pemantau, bagus, tapi mari kita satukan antara pemantau ini dan sebagai manajer yang ini dia ada ketulusan, Pak, ada ketulusan bahwa benar-benar ini tidak dibuat-buat. Maksudnya di sini dengan posisi manajer ini kita tidak lagi melakukan seorang penghukum. Tidak. Baik Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak tadi, Pak Wayan dan Pak Ustadz Arifin tentang beberapa konflik yang terjadi di kelas ketika mengajar. Kemudian ada guru yang sudah melaksanakan membuat keyakinan kelas, tetapi ternyata masih menggunakan posisi sebagai penghukum. Nah, pada restitusi, segitiga restitusi ini akan diberikan solusi kepada guru ketika terjadi konflik di sekolah, di kelas, maka mari guru menggunakan metode segitiga restitusi. Nah, asal dari metode ini adalah di sini kita akan merujuk pada seorang pakar pendidikan, juga di sini ada yang Basen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline. Jadi di sini di sini merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Siapa yang bisa? Jadi, nah marilah kita lihat di bawah apa-apa saja langkah-langkah yang kita lakukan dalam guru dalam ketika ada konflik. Mari kita gunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah seorang guru akan melakukan langkah pertama, menstabilkan identitas ya, atau stabilize the identity ini. Di identity kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan dalam kontrolnya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita akan memvalidasi tindakan yang salah itu yang apa saja, yang mana-mana saja. Ya, jadi ketika kita menanyakan tentu ada alasan mereka seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan di sini setelah guru pada materi keyakinan kelas yang dibuat oleh wali kelasnya di kelas dengan peserta didik, maka kita akan menanyakan ketika mereka mengatakan alasannya, kita tanyakan kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggar atau yang sudah tidak diyakini lagi. Jadi pada tahap ketiga ini, Bapak Ibu, jadi ketiga strategi di sini maksudnya adalah dilakukan satu persatu. Jadi bertahap ini semua dilakukan, tidak dipilih, tetapi dilakukan secara bertahap prosesnya. Dalam satu hari itu, misal kita akan menganalisis, mengidentifikasi peserta didik, kita lakukan tahap ini. Dan saya akan memberikan contoh nanti pada video yang sudah saya lakukan, saya praktekkan. Jadi seperti itu. Ini adalah bentuk bagannya dalam segitiga restitusinya. Di atas tadi kita menstabilkan identitas. Jika ada peserta didik yang konflik, maka kita stabilkan dulu identitas. Jangan dulu lanjut kepada kita bertanya-tanya dulu alasannya kenapa. Stabilkan dulu identitasnya dia. Ya, setelah menstabilkan baru kita tanyakan mengapa alasan konflik ini terjadi. Baru kita carikan solusinya. Dan solusi di sini bukan guru memberikan solusi, tapi kesadaran dari peserta didik akan muncul secara sendirinya dengan penggunaan metode ini. Jadi seperti itu. Nah ini dia. Kita jelaskan satu-satu. Bagaimana menstabilkan identitas ini, stabilisasi identity ini. Bagian dasar dari segitiga bekerja untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi maksudnya yang tadinya mereka gagal, mereka akan tahu, oh saya salahnya di sini. Seperti itu. Iya. Nah kalimat-kalimat yang akan dikeluarkan oleh guru seperti ini. Jadi jika siswa itu sudah mengutarakan identitas
dalam identitas mereka itu bahwa mereka bersalah, kita akan mengatakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan mengatakan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang melakukan kesalahan. Jadi seperti cara kita, jangan kita langsung mengikuti kartu mulut ketika bersalah, menghina mereka, nah itu salah, ya. Tetapi kita lakukan stabilkan identitas. Jangan siswa ada bermasalah kita tidak tanya, datang baru masuk kita hina mereka, kita sebutkan latar belakang mereka dan hal-hal yang lain, maka tidak akan stabil identitas murid seperti itu. Nah itu, ya. Ya, kemudian sesi yang kedua, setelah kita stabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Apa yang perlu kita lakukan? Adalah kita memenuhi kebutuhan dasar peserta didik. Jadi kita sudah pelajari tadi itu tentang kebutuhan dasar manusia. Kita lihat di sini, oh kalau peserta didik itu melakukan ini berarti ada kebutuhan dasar yang ini dia penuhi dalam dirinya, seperti itu. Nah, kemudian, iya, di sini kita harus tahu, guru harus tahu melakukan respon stimulusnya seperti apa. Kita perhatikan di sini kalimat yang digunakan di sini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Seperti ini. Kamu masih punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kalau saya kemarin saya bertanya mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Ya, seperti itu. Mereka menjawab. Ya. Nah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita menuturkan keyakinan keras yang telah mereka buat. Apa-apa yang mereka langgar, mereka akan sadar. Apa kira-kira yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati? Kita sadarkan ke mereka, oh mereka tahu mereka melanggar. Jadi kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, jadi seperti itulah prosesnya dengan tahapan segitiga distribusi. Ya, tahapan itu jadi sebagai guru dalam proses belajar mengajar mungkin kita bisa menggunakan ini atau sebagai wali kelas, sebagai guru bimbingan konseling, guru agama, dan kita semua sebagai guru bisa menggunakan menerapkan hal ini dalam proses mengajar dan juga sebagai tugas tambahan di sekolah untuk melaksanakan segitiga restitusi yang memiliki hubungan dengan pembuatan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh wali kelas masing-masing dari kelas ini. Ya, seperti itu. Dan juga mungkin semua wali kelas sudah melaksanakan tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Termasuk saya sebagai wali kelas 7 kemarin sudah melaksanakan dan sudah mengambil video juga dan akan saya bagikan juga seperti itu. Iya. Oh, kemudian sudah semua. Iya. 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 Baik Bapak Ibu, kita sudah melakukan refleksi tadi. Kita sudah belajar beberapa materi. Semoga materi pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya sebagai pendidik dan sebagai warga sekolah bisa menghasilkan budaya positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, Ibu Kepala Sekolah, saya mengucapkan terima kasih dan rekan-rekan guru serta orang tua yang sempat hadir pada hari ini. Saya ingin terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam mendukung kegiatan ini, tentunya dengan satu tujuan, yaitu kita akan menghasilkan sekolah yang aman, nyaman, berbudaya positif. Salam sehat dan salam bahagia Bapak Ibu, terima kasih.